Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman para pecinta anime Naruto dan Boruto. Selamat datang kembali di Naruto Channel. Hidan dan Sasori adalah dua orang anggota organisasi Akatsuki. Secara urutan kekalahan anggota Akatsuki di seri Naruto Shippuden, mereka adalah anggota Akatsuki yang lebih awal telah dikalahkan oleh musuhnya. Sasori dikalahkan oleh Sakura dan Nenek Chiyo dan akhirnya mati. Sementara itu, tidak lama dari kekalahan Sasori, Hidan pun menyusul dikalahkan oleh Shikamaru. Lantas jika semisal mereka berdua ini bertarung, siapa yang akan menang? Nah, kali ini Naruto Channel akan membahas Hidan versus Sasori. Siapa yang akan menang? Pertama kita bahas kekuatan Hidan dahulu. Hidan adalah shinobi tingkat S yang membelot dari desa Yugakure dan kemudian bergabung dengan Akatsuki. Hidan adalah seseorang penganut agama Jashin yang taat, yaitu sebuah agama di dunia Naruto yang mengharuskan para penganutnya untuk membunuh orang. Di Akatsuki, Hidan berpasangan dengan Kakuzu. Sebelumnya, selama memiliki pasangan di Akatsuki, Kakuzu selalu membunuh pasangannya tersebut. Namun kali ini ia tidak bisa melakukannya karena Hidan adalah orang yang tidak bisa mati. Salah satu cara agar Hidan mati adalah jika Hidan kekurangan sebuah nutrisi. Inilah kemampuan yang dimiliki oleh Hidan. Hidan adalah seorang pengguna Jujutsu. Jujutsu adalah sebuah teknik yang merugikan musuhnya dengan cara mengutuk mereka. Cara kerja Jujutsu hampir mirip dengan Juinjutsu. Namun sang pengguna Jujutsu tidak harus menyegel untuk mengutuk musuhnya. Karena dapat menggunakan Jujutsu, Hidan memiliki teknik Jujutsu yang bernama Shiji Hyoketsu. Saat akan menggunakan teknik ini, Hidan membutuhkan dua kondisi khusus. Pertama-tama, Hidan pasti telah menggambar lencana Jashin di tanah dengan darahnya sendiri, yang mana ia harus tetap berada di gambar itu agar teknik tersebut berfungsi dengan baik. Setelah kondisi pertama terpenuhi, Hidan akan mencoba mendapatkan darah korban yang dituju dan menjilatnya. Setelah itu Hidan akan kembali ke dalam lingkaran gambarnya, dan kulitnya pun kemudian berubah menjadi hitam dengan tanda putih yang membuat tampak seperti sebuah kerangka atau simbol kematian mutlak. Tanda ini berfungsi sebagai penghubung antara dia dan korbannya. Setelah dua kondisi terpenuhi, Hidan yang berada di lingkaran Jashin akan mencoba menghancurkan bagian tubuhnya sendiri. Rasa sakit akibat serangan di tubuh Hidan akan berefek kepada korban karena sebelumnya Hidan telah mengambil darah korban tersebut sehingga antara Hidan dan korbannya memiliki hubungan. Shinobi yang mati terkena teknik Hidan ini salah satunya adalah Asuma Sarutobi. Sedangkan walaupun Hidan telah menghancurkan organ-organ di dalam tubuhnya, Hidan tetap hidup karena Hidan memang tidak bisa mati. Kelemahan teknik ini adalah Hidan harus terus berada di lingkaran Jashinnya. Jika Hidan dipaksa keluar dari lingkaran ini, maka teknik kutukan tidak dapat berfungsi lagi dan penghubung antara Hidan dan korbannya pun akan terputus. Senjata ini digunakan oleh Hidan untuk melakukan teknik kutukan ritual Jashinnya. Tombak ini adalah silinder yang dapat ditarik dan dapat diperpanjang. Tombak ini secara teratur digunakan sebagai gerakan pembunuh utama Hidan selama ritualnya. Hidan akan menggunakan tombak ini untuk menusuk dirinya sendiri di bagian jantungnya. Tombak ini juga sering digunakan Hidan ketika bertempur dengan musuhnya dari jarak dekat. Sanjin no Ogama adalah senjata utama Hidan. Senjata ini digunakan oleh Hidan untuk membantunya mengumpulkan darah musuh atau korbannya untuk ritual kutukan Jujutsunya. Karena itu, senjata ini dirancang bukan untuk membunuh musuh, tetapi untuk melukai musuhnya. Selanjutnya kita beralih ke Sasori. Sasori adalah seorang ninja pelarian desa Suna yang bergabung dengan organisasi Akatsuki. Ia dijuluki sebagai Akasuna no Sasori atau Sasori si pasir merah. Sasori juga menjadi salah satu shinobi dengan keahlian menggunakan Kugutsu. Bahkan Sasori termasuk sebagai pengguna Kugutsu terhebat yang ada di dunia shinobi. Inilah kemampuan yang dimiliki oleh Sasori. Hiruko merupakan boneka yang selalu digunakan Sasori ketika berada di Akatsuki. Sementara tubuh asli Sasori sendiri bersembunyi di dalam tubuh boneka ini. Dengan menggunakan tubuh boneka ini, Sasori dapat menggunakan ekor Hiruko yang dapat diperpanjang
untuk melancarkan serangan dengan cara menusuk dan dapat bertahan dengan berputar di sekitar tubuh Hiruko. Selain itu, Hiruko juga memiliki cangkang belakang sebagai pertahanan tambahan. Sasori juga dapat menggunakan lengan kiri Hiruko yang berbentuk torpedo yang dapat meluncurkan pecahan peluru senbon ke segala arah. Semua serangan dari boneka Hiruko ini mengandung sebuah racun yang dapat membunuh musuhnya dengan tenggat waktu 3 hari setelah terkena racun ini. Ini adalah boneka favorit Sasori. Sasori pernah membunuh Kazekage ketiga dan kemudian mengubah tubuh Kazekage ketiga menjadi sebuah boneka. Setelah mengubah tubuh Kazekage ketiga ini menjadi boneka, Sasori dapat menggunakan seluruh kemampuan yang dimiliki Kazekage ketiga ketika menggunakan boneka ini. Sasori pun memodifikasi tubuh Kazekage ketiga dengan mempunyai 1000 tangan di dalamnya yang bisa mengeluarkan gas beracun. Karena menggunakan boneka Kazekage ketiga, Sasori dapat menggunakan elemen magnet berupa pasir besi. Pasir besi adalah salah satu jutsu yang paling ditakuti dalam sejarah desa Suna. Sasori dapat meningkatkan kekerasan pasir besi tersebut. Selain itu, ia juga dapat menggunakan pasir besi sebagai serangan maupun pertahanan. Jika pasir besi yang dilancarkan Sasori ini mengenai persendian musuhnya, maka musuh tersebut tidak akan bisa bergerak. Pasir besi ini juga bisa digunakan oleh Sasori untuk membuat sayap agar boneka Kazekage ketiga dapat terbang di atas. Sasori bahkan mengubah tubuhnya sendiri menjadi sebuah boneka. Dengan tubuh ini, Sasori tidak bisa dibunuh kecuali menghancurkan sebuah jantung yang berada di bagian dadanya. Walau musuh berhasil menghancurkan tubuhnya berkeping-keping, akan tetapi jika jantung Sasori ini tidak hancur, maka Sasori masih dapat bangkit kembali dengan menggunakan tubuh boneka yang lain. Tubuh boneka ini memiliki kabel panjang yang disimpan di bagian perutnya. Tubuh ini juga memiliki senjata di bagian belakang, dan tangan boneka Sasori ini juga dapat mengeluarkan elemen api. Untuk memulai teknik ini, Sasori mengeluarkan satu gulungan pemanggil dari punggungnya. Dia kemudian membuka kompartemen dada kanannya untuk memancarkan lebih dari 100 benang cakra yang digunakan untuk mengendalikan 100 boneka sekaligus. Sasori pernah mengatakan bahwa ia menghancurkan satu negara dengan menggunakan teknik ini. Setelah melihat kekuatan yang dimiliki antara mereka berdua, terlihat bahwa Sasori memiliki jutsu yang lebih beragam dari Hidan. Kekuatan Hidan hanya berpusat pada jujutsunya. Hidan juga tidak pernah menggunakan teknik berbasis elemen dasar selama cerita Naruto berlangsung. Dapat dikatakan ini adalah pertarungan antara manusia abadi melawan manusia boneka. Di awal pertarungan, Hidan akan mencoba menyerang Sasori dari jarak dekat. Gerakan Sasori terbatas karena ia pasti menggunakan tubuh boneka Hiruko di awal pertarungan. Hidan juga cukup baik dalam menggunakan taijutsu. Karena itu, ia pasti akan mencoba menghancurkan boneka Hiruko milik Sasori ini. Peluru senbon Sasori juga tidak akan berguna karena walau Hidan terkena peluru ini secara bertubi-tubi, Hidan tetap tidak akan mati. Tetapi Hidan pasti dapat menangkis peluru senbon Sasori ini dengan bilah sabitnya. Melihat Hidan pandai menyerang dengan taijutsu dan gerakan Sasori yang terbatas, Sasori mungkin akan mengeluarkan boneka Kazekage ketiga untuk bertarung dengan Hidan. Selanjutnya, Sasori akan menggunakan pasir besinya untuk menyerang Hidan. Hidan pun akan menggunakan sabitnya untuk menangkis serangan pasir besi. Hidan akan cukup kesulitan mendekati Sasori karena Sasori adalah petarung jarak jauh. Jika Sasori menggunakan gas beracun, Hidan dapat dengan mudah menghindar dari gas beracun itu. Sasori pasti tahu bahwa Hidan adalah orang yang tidak bisa mati. Maka dari itu, Sasori akan mencoba menyerang Hidan dengan cara mencabik-cabik tubuh Hidan. Sementara Hidan sepertinya tidak mengetahui bahwa tubuh asli Sasori adalah sebuah boneka. Karena itu, jika Hidan berhasil mendekati Sasori dan mampu melukainya, Hidan akan terkejut karena tubuh asli Sasori tidak memiliki darah. Salah satu bagian tubuh Sasori yang masih memiliki darah adalah pada bagian jantung inti Sasori. Dapat kita lihat ketika Sasori tertusuk oleh boneka kedua orang tuanya tepat di bagian jantungnya. Jantungnya saat itu mengeluarkan darah. Menurut admin sendiri, di sini Sasori lebih unggul ketimbang Hidan. Hidan akan sangat sulit untuk mendapatkan darah Sasori sebagai syarat ritual Hidan untuk menggunakan teknik kutukannya.
karena semua bagian tubuh Sasori tidak memiliki darah kecuali inti jantungnya. Maka dari itu, Hidan pasti akan mencoba menyerang Sasori dengan mengincar bagian jantung Sasori. Tapi hal ini sepertinya tidak diketahui oleh Hidan, karena hampir tidak ada anggota Akatsuki yang mengetahui bahwa Sasori telah merubah tubuhnya sendiri menjadi tubuh boneka. Peluang Hidan untuk mengalahkan Sasori sangatlah kecil, apalagi jika Sasori mengeluarkan boneka Akahigi Hyaki no Soen-nya yang berjumlah 100 boneka. Jika itu terjadi, maka Hidan akan kesulitan jika diserang dengan 100 boneka sekaligus. Kemungkinan Hidan dapat menghancurkan sebagian boneka Akahigi Sasori ini. Tetapi jangan lupa bahwa setiap boneka Akihigi ini memiliki senjata yang memiliki racun. Sasori hanya perlu menggunakan boneka Akahiginya untuk mencabik-cabik tubuh Hidan, atau dapat admin katakan, Sasori pasti akan mencoba untuk memutilasi Hidan agar Hidan tidak bisa bergerak lagi. Menurut admin, Hidan hanya unggul karena ia tidak bisa mati. Kunci Hidan bisa mengalahkan musuhnya selama ini adalah Hidan harus mendapatkan darah musuhnya untuk melakukan jujutsu ritual jasinnya. Dan menurut admin, Sasori adalah shinobi yang mutlak menjadi kelemahan Hidan, karena tubuh Sasori hampir tidak memiliki darah kecuali jantung inti Sasori itu sendiri. Maka dari itu, admin lebih menjagokan Sasori yang akan memenangkan pertarungan jika Sasori bertarung dengan Hidan. Nah, itulah pembahasan mengenai Hidan versus Sasori. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan pada pembahasan kali ini, admin mohon maaf. Untuk teman-teman yang ingin request pembahasan, silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendukung channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.